Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dami Afrina Sihombing. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait strategi pembelajaran dan juga motivasi dalam belajar. Diawali oleh definisi. Jadi diawali definisi, strategi merupakan sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, eksekusi, dan juga sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Kemudian pembelajaran itu sendiri merupakan proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara kita sebagai pendidik dan juga peserta didik kita, dan sumber belajarnya dalam sebuah lingkungan belajar, di mana ini dikeluarkan atau dikemukakan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 12. Selanjutnya, definisi selanjutnya itu adalah strategi pembelajaran, di mana itu adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan juga prosedur pembelajaran yang oleh dosen ataupun pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama dalam proses pembelajaran atau selama proses pembelajaran itu berlangsung. Selanjutnya itu adalah pentingnya strategi pembelajaran. Jadi ada 4 hal kenapa strategi pembelajaran itu penting. Yang pertama itu adalah memberikan rumusan acuan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga adalah menarik minat belajar dari peserta didik kita. Kemudian yang keempat itu adalah memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan si peserta didik kita itu tersebut. Nah, ini ada macam-macam strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini ada 5, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah strategi pembelajaran inquiry, di mana itu merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mereka mencari dan juga menemukan sendiri jawaban dari sebuah masalah. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses pemberian. Kita memberikan materi, memberikan pengetahuan secara lisan ataupun verbal dari kita sebagai pendidik atau dosen kepada mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, di mana di sini adalah memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan terhadap proses pemecahan masalah ilmiah. Kemudian yang keempat itu adalah strategi pembelajaran kooperatif. Di sini metode pembelajaran ini termasuk dalam rangkaian pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Jadi biasanya di kooperatif ini tidak terbatas ras, kemudian suku, gender, dan lain sebagainya. Jadi mereka boleh bergabung menjadi kelompok, kemudian mereka memecahkan masalah yang ditujukan atau yang kita berikan. Kemudian strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB itu adalah strategi untuk mengutamakan kemampuan berpikir dari si mahasiswa itu sendiri. Materi yang disajikan bisa berupa pembimbingan kepada mahasiswa, di mana mahasiswa menemukan melalui proses menemukan konsep yang harus mereka kuasai, dan juga ini melalui dialog ataupun komunikasi dengan menggunakan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh mahasiswa. Selanjutnya itu adalah karakteristik dari proses pembelajaran. Ini ada beberapa karakteristiknya, di mana yang pertama harus interaktif, inspiratif, harus menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan juga kemandirian sesuai dengan bakat, minat, serta perkembangan fisik serta psikologis peserta didik kita. Nah, ini Bapak Ibu seperti melihat di dalam gambar, coba kalian bisa bedakan gitu. Ini adalah proses dari pembelajaran dengan strategi-strategi yang mungkin dilakukan oleh para pendidik atau pengajar. Di mana di gambar yang sebelah kiri itu terlihat mereka enjoy dengan pembelajarannya, mereka lakukan tadi secara kooperatif, di mana mereka membentuk kelompok, kemudian mereka berdiskusi dan juga melakukan dialog dan juga memecahkan masalah. Kemudian ada di sisi yang atas yang gadis berwarna merah, itu terlihat seperti dia sedang atau mereka sedang mendengarkan kita sebagai pendidik itu mengajar, dan mereka menyimak serta mencatat poin-poin penting atau point of view dari pembelajaran untuk mereka pelajari lagi nantinya. Kemudian yang digambar di bawah bisa kita lihat bahwa ada mahasiswa yang tertidur karena mungkin proses belajar mengajar yang menurut mereka membosankan. Jadi Bapak Ibu, walaupun misalnya ada motivasi, tapi kita juga sebagai pendidik harus termotivasi agar
Agar apa? Agar poin yang di bawah mahasiswa jangan sampai tertidur di kelas, ataupun jangan sampai mahasiswa merasakan bosan pada saat kita mengajar. Jadi Bapak Ibu mesti perhatikan teknik mengajar atau teknik yang teknik penyampaian yang kita berikan kepada mahasiswa dan bentuk pembelajaran yang kita berikan kepada mahasiswa. Ini juga sama Bapak Ibu, jadi ada 3 gambar yang berbeda. Ada mereka 3 gambar ini ada dosen yang sedang menjelaskan, kemudian di posisi kedua ada mereka sedang bekerja kelompok dengan gender yang berbeda-beda, kemudian ada satu lagi foto di mana mereka sedang bekerja kelompok tapi dari gender yang sama, itu perempuan-perempuan dalam satu kelompok yang sedang memecahkan sebuah masalah. Nah, ini selanjutnya adalah Bloom dan juga Krathwohl, di mana di sini dalam proses belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah, Bapak Ibu. Kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Di mana yang pertama itu kognitif, itu ada 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah pengetahuan, dari mana mereka mengingat dan juga menghafal. Kemudian di proses kedua itu adalah mereka memahami atau menginterpretasikan. Kemudian yang ketiga mereka aplikasikan menggunakan konsep untuk pemecahan masalah. Selanjutnya mereka menganalisis atau menjabarkan sebuah konsep, kemudian sintetis atau menggabungkan bagian 2 konsep menjadi konsep yang utuh, dan juga evaluasi, di mana di sini mereka prosesnya menggabungkan, membandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan juga metode. Selanjutnya itu ada psikomotor, ada 5 tingkatan, di mana yang awal itu adalah mereka meniru, jadi peniruan, mereka melakukan peniruan gerak. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan atau menggunakan konsep dengan melakukan gerak. Kemudian ketepatan, di mana mereka melakukan geraknya dengan benar. Setelah tadi meniru, kemudian mereka melakukan gerakannya dengan benar, lalu dirangkai, Bapak Ibu melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Ini ada beberapa rangkaian atau ada beberapa gerakan yang mereka lakukan sekaligus, tapi itu benar. Kemudian ada naturalisasi, di mana melakukan gerak secara wajar. Kemudian afektif itu juga ada 5 tingkatan, di mana awalnya mereka mengenal atau pengenalan, mereka menerima dengan sadar sesuatu atau ilmu yang kita berikan. Kemudian yang kedua itu adalah merespon, mereka aktif untuk berpartisipasi. Yang ketiga adalah penghargaan, mereka menerima 2 nilai-nilai. Kemudian pengorganisasian, menghubungkan 2 nilai yang dipercaya. Lalu ada experience atau pengalaman, di mana ini menjadikan nilai-nilai sebagai pola hidupnya mereka. Nah, ini adalah motivasi-motivasi belajar di perguruan tinggi, Bapak Ibu. Di mana motivasi belajar ini menimbulkan kondisi-kondisi. Yang pertama itu adalah menimbulkan perilaku, kemudian mengarahkan perilaku, dan yang ketiga itu adalah mempertahankan intensitas perilaku. Jadi motivasi belajar ini sendiri merupakan motivasi belajar dari ini merupakan sebuah dorongan Bapak Ibu, baik internal ataupun eksternal, yang berasal dari dalam diri siswa atau mahasiswa kita ataupun dari luar, di mana motivasi ini memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan juga cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi motivasi belajar dari seorang siswa itu didorong oleh kekuatan-kekuatan mentalnya, di mana yang artinya kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, ataupun cita-cita. Ini menurut Mujiono tahun 2009. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa ini ada beberapa cara, Bapak Ibu, antara lain yang pertama itu adalah memberi angka. Kemudian kita dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas, jadi memberikan nilai terhadap apa yang dilakukan oleh mahasiswa kita, yang mana hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek dari kognitif, afektif, dan juga psikomotorik yang tadi kita sudah bahas. Kemudian memberikan hadiah, Bapak Ibu. Jadi kita boleh memberikan reward kepada mahasiswa sebagai motivasi mereka dalam mereka melakukan sebuah pekerjaan, tugas, ataupun hasil di akhir nantinya. Bisa contohnya kita memberikan poin. Jadi kalau mahasiswa dengan poin misalnya 45 sudah diraih dalam waktu pembelajaran, maka tidak perlu lagi mengikuti ujian. Atau jika misalnya mahasiswa berhasil mendapatkan nilai A, kita akan berikan gift hadiah-hadiah yang menarik untuk memotivasi mereka belajar. Lalu selanjutnya, menurut teori Maslow, Bapak Ibu, motivasi atau orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan yang diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan utama yang mereka percaya bisa membantu dan juga memenuhi kebutuhannya. Jadi teori ini
memberikan kita kita termotivasi atas dari kebutuhan, misalnya melihat orang lain kita harus sukses nih, mereka kok kenapa bisa, kita kok enggak gitu. Jadi ada motivasi-motivasi seperti itu yang kita berikan kepada mahasiswa kita. Nah, ini mungkin ada beberapa quotes Bapak Ibu. Zaman menuntut setiap individu untuk melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya. Jadi kita nggak bisa nih terus berpangku, misalnya, oh dulu kami mengajar seperti ini sudah oke kok, nggak bisa gitu. Karena kita harus mengikuti zaman sekarang. Saat ini di mana teknologi sekarang makin berkembang, kemudian banyak video-video pembelajaran, kemudian banyak materi-materi yang sudah disajikan di Google, kemudian buku yang sudah banyak dijual dan sudah ada e-books, maka kita juga sebagai dosen harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Tidak bisa lagi kita mengajar teacher learning, kita menjelaskan, kemudian mahasiswa menjawab, maka kita harus mencari teknik-teknik pembelajaran yang cocok, yang bisa diterima oleh mahasiswa kita, dan itu juga menjadi perubahan baru untuk kelas kita kelak, seperti itu. Nah, untuk sukses dalam belajar, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa untuk kata belajar itu nggak ada habisnya, Bapak. Jadi sepanjang hayat kita pasti akan belajar. Jadi sukses dalam belajar itu bila tujuan kita tercapai. Kemudian bila tujuan kita tercapai, di mana yaitu kita harus mengetahui, menjadi diri sendiri, kemudian kita harus melakukan. Jadi nggak bisa kita menunggu, nanti sajalah kalau misalnya sudah seperti, nggak bisa. Jadi kalau kita bisa memotivasi mahasiswa untuk memahami materi kita, kenapa kita sebagai dosen tidak bisa memahami atau memotivasi diri kita untuk bergerak lebih daripada yang sudah kita lakukan sebelumnya. Seperti itu. Jadi bisa pilih, mungkin sekarang banyak sekali kuis-kuis yang bisa dilakukan yang lebih menarik, bisa dengan menggunakan Kahoot, Mentimeter, atau mahasiswa penugasan-penugasan bisa dibuat dalam lebih atraktif, seperti membuat video, membuat gambar, desain, cerita, artikel, dan lain sebagainya. Jadi kalau mahasiswa bisa termotivasi untuk lebih lagi belajar, maka kita sebagai dosen juga harus mau lebih lagi belajar dan menampilkan materi terbaik khusus untuk peserta didik kita. Terima kasih, itu saja materinya terkait dengan motivasi belajar. Ada sedikit quotes, Bapak Ibu, jangan pernah berhenti ketika lelah, berhentilah ketika kita sudah selesai atau kita setelah meninggal, itu baru kita berhenti. Itu saja untuk materi yang saya sajikan atau saya berikan terkait dengan motivasi kita untuk belajar. Terima kasih.